Nah, menurut BPLHD Jawa Barat, itu penurunan tanah di daerah Jawa Barat sendiri itu 2-5 meter per tahunnya. Nah, ini bayangkan kalau misalnya terus-menerus gitu terjadi, bagaimana dengan Pulau Jawa? Oke, Nah, salah satu faktornya adalah pengurangan mangrove itu sendiri betul kan. Jadi bibit pantai sudah mulai berkurang. Semakin banyak abrasi, semakin tenggelamlah nanti pulaunya. Tapi ada teman-teman yang menjadi inspirasi kita semua ya, yang sudah berupaya untuk bisa melestarikan mangrove dari Safe Mugo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, ada Mas Ferlan. Dipanggil namanya sebenarnya namanya Ferlan Syah, tapi panggilannya Ferlan. Yes. Kemudian ada Pak Sonaji, warga dari Muara Gembong sendiri. Yes, dan juga ada Mas Janal. Ya, Janal, ya. Mereka ini adalah teman-teman yang aktif, tadi itu sudah dilihat ya, videonya gitu kan, aktif di Muara Gembong untuk melestarikan mangrove sendiri yang ada di sana karena abrasinya sudah sangat tinggi sekali. Nah, tapi sebenarnya kita kan nggak tahu nih apa yang sebenarnya menjadi penyebab utamanya sih itu terus terabrasi gitu daerah di sana. Iya. Sebelum itu saya mau titip salam dulu untuk masyarakat Muara Gembong. Oh, silakan. Ini momen yang luar biasa sebenarnya. Yes. Pagi-pagi. Betul. Faktor utama sih sebetulnya penebangan sebenarnya. Penebangan? Ya, penebangan itu untuk dipergunakan untuk membuka lahan baru, lahan tambak. Gitu. Ya, imbasnya ya abrasi. Imbasnya gitu abrasi. Oh, oke. Sebenarnya bukan tambak apa sih sebenarnya yang dibuka? Tambak ikan, udang. Ikan, udang gitu ya. Jadi di mangrove itu dibabat gitu untuk dijadikan tambak ikan dan udang. Mereka punya izin nggak untuk membuka tambaknya? Ada sih izin, sebatas izin dari kepala desa dalam bentuk SKD. Dari kepala desa. Nah, tapi kalau misalnya dari kepala desanya sendiri, sadar nggak tuh kalau misalnya dia ngebabat mangrove nih, ini bisa membuat lingkungan jadi rusak gitu? Sebetulnya sadar juga sih. Oh, sadar? Tapi cuek gitu aja ya? Cuek. Oke, Mas Ferlan ya. Tapi kita tanya Mas Ferlan juga, ini dari banyak pesisir pantai yang mengalami abrasi, kenapa memilih Muara Gembong Mugo ini? Iya, kebetulan saya sendiri domisilinya di Kota Bekasi. Kalau Muara Gembong kan kabupaten. Jadi kita udah kerasa sih dari beberapa kilometer itu daerah Babelan udah mulai asin. Lalu kita cari tahu kenapa dampaknya sampai ke hampir ke kota, perkotaan, ternyata ada daerah pesisir yang seharusnya kan banyak mangrove ya kalau daerah pesisir itu untuk memfilter air. Jadi green belt ya. Ya, jadi betul. Filter air itu saya rasa sih kalau air udah mulai asin berarti sudah mulai banyak yang hilang gitu mangrove-nya. Jadi kita lihat ternyata dari foto udara pun udah luar biasa parah kerusakannya ya. Jadi ya kita harus konsentrasi, ya pilih yang paling terdekat karena dampaknya akan mulai ke tempat saya mungkin saja gitu ke depannya. Itu dirasakan mulai kapan? 2013. 2000 tahun lalu. 2003 tahun lalu itu ya? Maksudnya? Merasakan air asin kemudian. Itu udah lama. Jadi 2000-an gitu kan. 2005-an Bang Sonaji mungkin kurang kali. Iya, jadi kita baru ke sana itu 2013, kita baru sadarnya karena pun saya pribadi baru tahu Muara Gembong pun dari info media juga informasi. Tidak ada kata terlambat ya istilahnya. Tidak ada kata terlambat, tapi ini mau share sedikit nih, memang kalau misalnya kan tadi dibilang sama Mas Ferlan kalau misalnya memang airnya itu menjadi asin, tapi kalau saya punya pengalaman nih ke Nusa Lembongan, di sana itu ada mangrove juga, dan ternyata memang air yang di sekitarnya Nusa Lembongan itu yang di mangrove-nya itu memang menjadi tawar. Jadi akarnya si mangrove itu bisa memfilter air asin menjadi air tawar. Itu fungsinya juga ya. Fungsinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi soal masalah kan ini sudah semakin berkurang dan sebagainya kan. Apa yang sudah dilakukan Safe Mugo untuk melestarikan ini? Ya kalau untuk melestarikan kita kan punya, waktu kita pertama lihat begitu parah kerusakannya, kita sudah berkomitmen untuk mempercepat pergerakan untuk merehabilitasi hutan mangrove ini, apalagi daerah pesisir itu. Jadi setiap kali kita bikin kegiatan, kita posting di sosial media, lalu hampir ada 10.000-an orang mungkin pernah datang ke sana. 10.000-an dari 2013 kita mulai posting dan mulai kegiatan. Jadi hampir puluhan ribu mangrove kita udah tanam di sana. Udah tanam? Iya. Wow, luar biasa sekali. Ya sebenarnya sih udah ada teman-teman dari gerakan yang lain pun udah mulai melakukan, cuma kita mulai untuk mempercepat aja pergerakan itu karena
kita lihat sih makin parah dan makin rusaknya loh. Makin parah dan makin rusak ya. Ini kan untuk bisa mendapatkan bibit, terus udah gitu juga untuk mengajak teman-teman, terus bikin promotional medianya juga pasti gitu kan. Ini ada dananya dari mana? Nah, selama ini sih kita alhamdulillah gerakan Save Mugo ini menyentuh ya. Jadi kebanyakan tuh mereka ngasihnya free gratis. Kayak kemarin kita ngejak kerjasama juga dari Asia Aero Flying Club. Mereka rela terbang dari Bogor untuk ngambil kondisi Muara Gembong dari atas. Betul, dokumentasi. Dan memang keadaannya itu sangat parah sekali sih. Sangat miris sekali. Jadi beberapa desa itu udah kena abrasi kan, udah hilang, 2 desa udah hilang. Nah, ini ada satu ancaman lagi, satu desa yang kalau nggak diselamatkan 1 sampai 3 tahun lagi udah nggak ada. Karena banjir di sana tuh udah mingguan malah. Hah, mingguan? Mingguan. Ini kemarin baru banjir ya, Bang ya? Nah, ini kalau misalnya 2 desa tadi yang sudah tenggelam itu apa? Desa apa namanya? Desa Pantai Bahagia sama Desa Pantai Bakti. Pantai Bakti. Dan yang terancam akan tenggelam itu adalah desa? Ya sebenarnya bukan sudah terancam lagi, memang sudah tenggelam. Udah tenggelam. Oh, yang satu lagi ini yang potensi tenggelam? Berpotensi udah besar banget potensi. Saya sebelum datang ke studio ini juga saya nawar rumah dulu. Wow. Nah, itu dia tuh ya pentingnya untuk melestarikan mangrove itu ya sebagai jajaran paling depan untuk melindungi dari abrasi gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga crowdfunding ya, penggalangan dana gitu kan yang dilakukan oleh Save Mugo. Ini akan ditujukan untuk apa? Kebetulan ini kerjasama sama ayopeduli.com, itu kita salah satu media crowdfunding. Itu tujuannya dalam waktu dekat warga ini butuh sekali sanitasi air. Betul. Karena mereka tuh kadang kalau hujan itu nadahin airnya di bak, terus diemin beberapa hari baru dipakai untuk air rebus minum. Dan kadang juga mereka beli air bersihnya dari Cilincing, Jakarta, naik perahu lewatin laut untuk beli air bersih. Nah, kita beberapa hari lalu kita pengen bikin sanitasi program. Tapi airnya kita mau coba nggak pakai air tanah. Coba kita pakai air Sungai Citarum. Sungai Citarum. Lalu? Sungai Citarum. Itu kita filtrasi. Teman-teman kita ada terbagi di R&D juga dan mereka lagi ngelakuin penelitian untuk bagaimana caranya air Citarum ini bisa dipakai untuk keseharian warga. Karena di sana juga air tanah itu udah payau ya. Air tanah udah payau, udah kalau dipakai teman-teman habis mangroving terus mereka bilas itu udah lengket banget, nggak bisa, ya udah nggak layak dipakai sebenarnya. Jadi kita pengen programnya untuk air sanitasi. Oke, tapi saya penasaran nih kan, berarti selama ini seperti yang tadi udah diceritakan oleh Mas Jainal gitu kan, menada air hujan. Nah, ini dampaknya sendiri Mas Sunarji dan juga penduduk sekitar apa? Dampak dari penadaan air hujan dan digunakan itu apa? Jadi sakit atau jadi mungkin karena sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa gitu ya. Udah kebal. Jadi ada ya seperti itu lah. Jadi kalau kita keramas pakai air yang payo gitu juga nggak bagus buat rambut sebenarnya. Ya, ini jadi ironis gitu ya. Jadi karena sudah kondisi akhirnya menjadi kebiasaan yang sebenarnya tidak layak. Ini yang sangat berbahaya ya, karena kita terlalu lama tertidur nih. Tertidur terlalu lelap, nggak tahu sadar bahwa ini ancaman besar sedang menanti dan warga itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Dan inilah yang kita bantu untuk edukasi masyarakat bahwa kayak dulu penanaman pembebatan pohon jadi sebuah kebiasaan sampai akhirnya sekarang menimbulkan satu masalah. Itu kita berikan kesadaran ke mereka untuk jangan lagi nebangin pohon mangrove untuk jadiin kayu bakar, jangan lagi ada pembukaan lahan. Sejauh ini responnya dari mereka? Alhamdulillah respon mereka sangat baik sekali. Jadi setiap kita ngadain mangroving kelompok, warga kita libatkan untuk memasak. Keren. Jadi kita makannya di tempat warga. Kita ajak mereka juga untuk berinteraksi secara langsung. Terus kita tahu keluh kesah mereka. Mereka kadang kalau kita datang, ya Mas kemarin habis banjir segini. Jadi rumah di sana itu nggak ada perabotan. Semua pada kosong. Karena setiap minggu harus diangkatin, diungsiin. Kalaupun ada yang hanyut. Kalau ada hanyut. Oke. Dan ini menarik sekali, dari warga sendiri sudah mulai ada yang sadar. Kalau dari pengusaha tambak, apakah sudah ada yang sadar juga? Sebenarnya pengusaha tambak itu kebanyakan ketika ada abrasi ini dia lari ke tempat yang lebih aman. Oh ya ampun. Nah kalau karena sudah ada yang mulai pemilik tambak itu mayoritas bukan penduduk asli sih sebenarnya. Bukan penduduk asli. Dari mana sih datangnya? Ya kebanyakan sih dari Tangerang, dari Banten. Dari Tangerang dan dari Banten. Nah kalau misalnya yang saya penasaran nih gitu kan, ini kan juga terkait dengan wilayah, pertanahan, lalu juga dengan kelingkungan. Apakah sudah ada partisipasi dari pemerintah
Mungkin Mas Ferlan? Ketawa Mas. Mas Ferlan ketawa. Manis Senyumnya penuh arti ini. Nggak mungkin pemerintah lelah. Kalau pemerintah sih sebenarnya udah ada program sendiri mereka, tapi tahunan ya. Kalau kita kan nggak ngelihat bahwa program itu sekali jadi, tapi berkelanjutan dan itu berdampak baik untuk masyarakat. Jadi edukasinya dapat. Oke. Kalau kita kan terus setiap minggu, karena kan saya juga pekerja gitu kan, kerja di kantoran, di sini juga Mega Kuningan, dan teman-teman juga kerja semuanya menghabiskan waktu di waktu libur. Jadi kenapa kita intens di Sabtu dan Minggu, karena kita pengen mendekatkan diri dengan masyarakat dan lokalan. Jadi kita tahu kondisi setiap minggunya tuh ada apa gitu. Betul, Kalaupun betul. pemerintah bikin kegiatan ya harus lakukan lebih rutin lagi, mungkin Lebih setiap hari. rutin lagi. Karena kan mereka punya anggaran dan mereka punya budget sendiri untuk setiap hari untuk ke sana gitu. Oke. Alright. Kalau Oke. kita keterbatasan. Terima kasih Terima kasih, banyak Mas teman-teman, Ferlan, informasinya. Mas Sonaji, dan juga Mas Zainal sudah mewujudkan gerakan ini. Dan teman-teman di rumah yang ingin berpartisipasi bisa ke www.ayopeduli.com/savemugo. /Save Mugo. Nah itu dicatat ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu juga kondisinya bisa datang ke sana langsung, mungkin bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bisa kontak-kontakan lewat Ada Twitter. Twitter? Ya, ada @savemugo atau @ayopeduli. Kita sih lebih mengajak masyarakat untuk tanam langsung ya. Tanam langsung ya. Atau main aja Seru dulu. sih Main itu. aja dulu. Dianterin. Ya, Main saya keliling. Kalau kangen laut ya bisa sambil menanam gitu kan. Betul. Bisa menikmati kearifan Lutung lokal di Jawa sana. juga. Nah, lutung Jawa juga ada di situ. Sambal terasi. Iya, Sambal terasi, setuju sekali. Ada banyak yang menanti di banyak sana. dodol mangrove, sirup mangrove. Oh wow, luar biasa Kegiatan yang tuh. luar biasa ya, refreshing juga ada pahalanya dan peduli dengan sesama. Pas hari ini dengan hari kepedulian ya, Betul Asik Stake sekali. Awareness Terima kasih Sosial. banyak teman-teman semua untuk partisipasinya dan juga sudah datang ke Indonesia Sama-sama. Morning Show. Semoga bisa terwujud semua harapan. Amin. Oke, menarik ya. Nah, kita juga punya informasi ya. Betul. Kasih program. Tapi airnya kita mau coba nggak pakai air tanah. Coba kita pakai air Sungai Citarum. Sungai Citarum. Lalu Sungai Citarum. Sejauh Itu ini? kita filtrasi. Teman-teman kita ada terbagi di R&D juga dan mereka lagi ngelakuin penelitian untuk bagaimana caranya air Citarum ini bisa dipakai untuk keseharian warga. Karena di sana juga air tanah itu udah payau ya. Air tanah udah payau, udah kalau dipakai teman-teman habis mangroving terus mereka bilas itu udah lengket banget, nggak bisa, ya udah nggak layak dipakai sebenarnya. Nah, Jadi itu kita juga- pengen betul. programnya untuk air sanitasi. Oke, tapi saya penasaran nih kan, berarti selama ini seperti yang tadi udah diceritakan oleh Mas Zainal gitu kan, menada air hujan. Nah ini dampaknya sendiri Mas Sonaji dan juga penduduk sekitar apa? Dampak dari Dari penadaan air Penadaan hujan air hujan. dan digunakan itu apa? Jadi sakit atau jadi mungkin karena sudah terbiasa kali. Jadi Mungkin udah terbiasa. sudah Oke. terbiasa. Mungkin gitu ya. udah kebal. Jadi ada ya seperti itu lah. Jadi kalau kita keramas Ironis. pakai air yang payau gitu juga nggak bagus buat rambut sebenarnya. Ya, ini jadi Lengket ironis gitu ya. yes. Jadi karena sudah kondisi akhirnya menjadi kebiasaan yang sebenarnya tidak layak. Bertahan. Ini yang sangat berbahaya ya, karena kita terlalu lama tertidur nih. Tertidur terlalu lelap, nggak tahu sadar bahwa ini ancaman besar sedang menanti dan warga itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Dan inilah yang kita bantu untuk edukasi masyarakat bahwa kayak dulu penanaman pembebatan pohon jadi sebuah kebiasaan sampai akhirnya sekarang menimbulkan satu masalah. Itu kita berikan kesadaran ke mereka untuk jangan lagi nebangin pohon mangrove untuk jadiin kayu bakar, jangan lagi ada pembukaan lahan. Sejauh ini responnya dari mereka? Alhamdulillah respon mereka sangat Baik. baik sekali. Jadi setiap kita ngadain mangroving kelompok, warga kita libatkan untuk untuk memasak. Oh keren. Jadi kita makannya di tempat warga. Kita ajak mereka juga untuk berinteraksi secara langsung. Terus kita tahu keluh kesah mereka. Mereka kadang kalau kita datang, ya Mas kemarin habis banjir segini. Jadi rumah di sana itu nggak ada perabotan. Semua pada Terus kosong. gimana tuh? Karena setiap minggu harus diangkatin, Iya. Oh, seperti diungsiin. Kalaupun ada yang hanyut. Kalau ada hanyut. Oke, dan ini menarik sekali, dari warga sendiri sudah mulai ada yang sadar. Kalau dari pengusaha tambak, apakah sudah ada yang sadar juga? Sebenarnya Untuk mulai pengusaha tambak itu kebanyakan ketika ada abrasi ini dia lari ke tempat yang lebih aman. Oh ya ampun. Nah kalau Karena Apakah sudah ada yang mulai pemilik tertarik tambak ke itu mayoritas bukan penduduk asli sih sebenarnya. bukan bukan penduduk penduduk asli. asli. Dari mana sih datangnya? Ya kebanyakan Biasanya? sih dari Tangerang, dari Banten. Dari Tangerang dan dari Banten. Nah kalau Daerah misalnya Banten. yang saya penasaran nih gitu kan, ini kan juga berkait
terkait dengan wilayah, pertanahan, lalu juga dengan kelingkungan. Apakah sudah ada partisipasi dari pemerintah? Mungkin Mas Ferlan? Ketawa Mas Ferlan ketawa. Senyumnya penuh arti ini. Nggak mungkin pemerintah lah. Kalau pemerintah sih sebenarnya udah ada program sendiri mereka, tapi tahunan ya. Kalau kita kan nggak ngelihat bahwa program itu sekali jadi, tapi berkelanjutan dan itu berdampak baik untuk masyarakat. Jadi edukasinya dapat. Kalau kita kan terus setiap minggu, karena kan saya juga pekerja gitu kan, kerja di kantoran di sini juga Mega Kuningan, dan teman-teman juga kerja semuanya menghabiskan waktu di waktu libur. Jadi kenapa kita intens di Sabtu dan Minggu, karena kita pengen mendekatkan diri dengan masyarakat dan lokalan. Jadi kita tahu kondisi setiap minggunya tuh ada apa gitu. Kalaupun pemerintah membuat kegiatan ya harus lakukan lebih rutin lagi, mungkin lebih setiap hari. rutin lagi. Karena kan mereka punya anggaran dan mereka punya budget sendiri untuk setiap hari untuk ke sana gitu. Kalau kita keterbatasan. Terima kasih banyak Mas Ferlan, Mas Sonaji dan juga Mas Zainal sudah mewujudkan gerakan ini, dan teman-teman di rumah yang ingin berpartisipasi bisa ke www.ayopeduli.com/SafeMugo. Nah, itu dicatat ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu juga kondisinya bisa datang ke sana langsung, mungkin bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bisa kontak-kontakan lewat Twitter. Ada Twitter? Ada @SafeMugo atau @ayopeduli. Kita sih lebih mengajak masyarakat untuk tanam langsung ya. Tanam langsung ya. Atau main aja seru dulu. sih. Main aja dulu. Kalau kangen laut ya bisa sambil menanam gitu kan. Betul. Bisa menikmati Lutung kearifan lokal di Jawa sana. juga. Nah, lutung Jawa juga ada di situ. Iya, Sambal terasi, setuju sekali. Ada banyak yang menanti di banyak sana. dodol mangrove, sirup mangrove. Oh, wow, luar biasa Kegiatan yang tuh. luar biasa ya, refreshing juga ada pahalanya dan peduli dengan sesama. Pas hari ini dengan hari kepedulian ya. Betul Asik sekali. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk partisipasinya dan juga sudah datang ke Indonesia Morning Show. Semoga bisa terwujud semua harapan. Amin. Amin. Oke, menarik ya. Nah, kita juga punya informasi ya. Betul.